Bu semua, sama pagi Kak Dharma. Selamat pagi. Iya, silakan Kak Dharma. Ya, selamat pagi Bapak Ibu sekalian Tuhan. Mari sama-sama sebelum kita mendengar firman, kita mau berdoa terlebih dahulu. Bapak di surga, pada saat ini kami sangat syukur. Terima kasih kami sudah berdoa. Dan juga dalam perjamuan kudus kami percaya kami semakin mengalami pertukaran di kayu salib Tuhan, terjadi semua apa yang sudah Engkau lakukan di kayu salib bagi semua kami Tuhan. Dan kalau sebentar kami mau merenungkan firman-Mu, biar Roh Kudus yang berbicara secara khusus kepada setiap kami Tuhan, dan juga saya Kau Rapi, Tuhan, Kau berbicara kepada kami Tuhan, bukan lagi saya yang Kau sendiri berkata-kata. Terima kasih Bapak, kami serahkan Tuhan. Saat kami dengar firman, waktu belajar kami ke dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami menaikkan doa syukur kami, amin. Pagi hari ini saya mau menyampaikan firman, yaitu bagaimana kita menjadi komunitas ya, yang bertumbuh dalam kasih ya, baik dalam kompak kita, dalam komunitas kita juga, komunitas kita juga, komunitas kita di keluarga kita, di rumah kita ya. Kita menjadi komunitas, bahkan kita menjadi gereja yang bertumbuh dalam kasih. Kasih di sini adalah kasih Allah, kasih Yesus ya. Kasih ini adalah kasih agape, kasih yang tanpa syarat ya. Uh, Kalau kita melihat lanjut ayatnya ya. Nah, memang uh, kasih itu ada, kita sama-sama tahu ya, ada namanya kasih eros ya. Kalau kasih eros itu adalah kelihatannya mengasihi, tapi sebenarnya ujung-ujungnya itu adalah untuk diri sendiri, untuk kepentingan diri sendiri, yang mengasihi diri sendiri kalau eros ya. Ada lagi kasih filio, yaitu kasih yang timbal balik. Saya mengasihi kamu karena kamu mengasihi saya ya. Saya baik sama kamu karena kamu baik sama saya. Ada lagi uh, kasih yang campurannya, ada eros ya, ada filio, dan juga bercampur kadang-kadang dengan kasih agape. Nah, kalau kasih agape itu adalah kasih yang tanpa syarat. Inilah kasih Allah, kasih Yesus yang mati buat kita yang berdosa ya. Nah, karena itu yang kita mau praktekannya adalah kasih Allah, kasih Yesus, kasih yang tanpa syarat itu. Nah, kalau kita baca dalam itu 4 ayat 15 sampai 16, sini katakan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Di sini kita melihat dengan teguh berpegang kepada kebenaran, ya, di dalam kasih. Jadi kita harus berpegang kepada kebenaran dalam kasih, ya. Kalau dalam bahasa Inggris katakan speaking, ya, in truth, ya. Jadi di dalam kasih, in love. Jadi gini, ketika kita juga berbicara menyampaikan kebenaran itu di dalam kasih, ya. Jadi kita berbicara menyampaikan kebenaran dalam kasih, berpegang pada kebenaran dalam kasih, disinilah kita bisa bertumbuh ya. Ketika kita teguh berpegang kepada kebenaran dalam kasih ya, kita bertumbuh di dalam segala hal, kita bisa bertumbuh dalam segala hal ke arah Dia, yaitu ke arah Yesus Kristus yang adalah kepala ya. Nah, di sini kita bisa melihat ketika kita teguh berpegang kebenaran di dalam kasih ya, di dalam kasih kita mempraktekkan kebenaran dalam kasih, kita berbicara tentang kebenaran, menyampaikan dalam kasih, kita mempraktikkan kebenaran dalam kasih, semuanya kita akan dibawa bertumbuh dalam segala hal, yaitu ke arah Yesus yang adalah kepala. Dan kita sama-sama Yesus itu juga adalah kasih, Allah itu adalah kasih ya. Nah, daripadanya lah seluruh tubuh, ya dari Yesus inilah dari kepala, maka seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya ya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota ya. Siap kita anggota dalam komunitas, ya dalam tubuh Kristus ya. Itu kita menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Nah, sih kita bisa melihat lagi bagaimana ketika kita berpegang kepada kebenaran dalam kasih, ya kita dibawa bertumbuh dalam segala Kristus yang adalah kepala. Lalu dari situ ya, kita yang sudah rapi tersusun diikat menjadi satu oleh semua pelayanan ya, sesuai dengan masing-masing fungsi kita. Kita menerima pertumbuhan dan membangun diri kita dalam kasih. Jadi kita bisa melihat ya, betapa Tuhan merindukan ya kita ini menjadi komunitas yang bertumbuh di dalam kasih, membangun diri kita dalam kasih, bertumbuh berpegang kepada kebenaran dalam kasih, sehingga kita bertumbuh ya, karena Yesus yang adalah kepala ya, yang Allah sendiri yang adalah Yesus itu adalah kasih. Nah, kita melihat berikutnya di sini ya, bagaimana kita menjadi komunitas yang bertumbuh di dalam kasih,
ya berikutnya, yaitu kalau kita baca lagi ya apa yang menjadi perintah Tuhan di dalam kitab Matius pasal ke-22 ayat 37 sampai 40 di sini. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah samamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum ini tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Ya tentu kita sudah sering mendengar ayat ini. Inilah membuktikan Tuhan Yesus ya memberi perintah ya. Kita harus menjadi komunitas ya yang di sini dikatakan apa? Yang masing-masing kita adalah kita harus mengasihi Tuhan Allah kita ya dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa. Jiwa itu adalah pikiran, perasaan, tindakan, perilaku kita dan dengan segenap akal budi kita ya. Jadi ini yang terutama ya. Inilah uh, kita harus bertumbuh dan mengasihi Tuhan ya dengan sampai seluruhnya ya, melimpahkan seluruh hidup kita, hati, pikiran, perasaan ya, perilaku kita, akal budi kita semuanya ya kita lakukan ya. Ketika kita juga doa pagi orang video ini, apakah kita melakukannya dengan karena kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, segenap jiwa kita, segenap akal budi kita, atau kita doa ini karena aturan atau karena tugas ya, atau karena udah terpaksa sebagai pekerja ya. Nah, harusnya kan nggak seperti itu ya. Tapi kita melakukan sesuatu itu, yaitu karena kita itu memang motivasi hati kita, karena kita mau mengasihi Tuhan, karena kita mengasihi Tuhan ya. Uh, dengan senang hati, jiwa, akal budi ya. Di sini ya kita mau praktekkan ini dan karena Tuhan yang telah terlebih dahulu itu mengasihi kita dan kasih yang sempurna ya. Jadi kalau kita melakukan sesuatu karena kita mengasihi Tuhan, pasti kita melakukannya dengan juga dengan sukacita, dengan dengan memberi yang terbaik semuanya sudah ya, tidak dengan persungutan atau keluhan atau terpaksa. Nah, lalu dikatakan juga di sini itulah hukum yang terutama dan yang utama, dan hukum yang kedua ya kita juga di sini adalah harus mengasihi sama kita manusia seperti diri kita sendiri ya. Jadi kita juga harus mengasihi sama kita manusia seperti juga Tuhan telah mengasihi kita. Nah, inilah kedua hukum ini saudara itu tergantung pada kedua hukum ini tergantung hukum Taurat yang kita para nabi. Artinya di sini kita bisa melihat sama-sama tentunya ya bahwa isi Alkitab ini saudara, isi Alkitab ini intinya ya dua ini saudara ya. Nah, kita diminta untuk mengasihi Tuhan Allah kita dengan seperti jiwa akal budi. Jika juga kita mengasihi sama kita ya, seperti Tuhan telah mengasihi kita ya. Tentunya terlebih dahulu kita harus terima kasih Allah dulu ya. Baru kita bisa mempraktikkan ini ya, dan kita sudah terima kasih Allah di dalam penebusan Yesus, dalam korban Yesus, maka kita bisa mempraktikkan kasih ini. Nah, kalau kita lihat berikutnya ya, berikutnya dikatakan apa? Nah, ketika kita mau praktek mengasihi Allah ya, kita mengasihi Allah di sini ya, sebenarnya ada apa satu ayat lagi ya, yang sebentar ya, maaf, sebentar. Ketika kita mempraktekkan mengasihi Allah itu ya, nah di sini ya, oke ya, kita mengasihi Allah di sini. Oke, berikutnya di sini kita diingatkan ya dalam 1 Yohanes 4 ayat 19 sampai 21 ya. Kita mengasihi Allah karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari dia, barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Nah, ketika kita mengasihi Allah ya, kan kita diminta untuk mengasihi Allah dengan hati, jiwa, kekuatan kita ya. Nah, di sini ternyata ketika kita mengasihi Allah itu tidak bisa terlepas dari kita mengasihi sama kita manusia ya. Nah, kita mengasihi Allah karena tentunya karena Allah lebih dahulu mengasihi kita ya. Karena Allah lebih dahulu mengasihi kita dengan Bapa mengorbankan Yesus, Yesus korban buat siap kita ya. Maka kita di sini mengasihi Allah ya. Nah, tapi kalau kita mengasihi Allah di sini ya, jika kita berkata aku mengasihi Allah, tapi kita membenci saudara kita, maka kita disebut pendusta. Ya, kita bohong saudara. Jadi ternyata ukuran kita mengasihi Allah itu dilihat dari kita mengasihi saudara-saudara kita. Jadi mengasihi Allah itu tidak bisa dipisahkan dengan mengasihi sesama kita, saudara. Ya, nah, ya, kalau kita perhatikan ya dalam firman Tuhan, karena kalau kita bilang kita mengasihi Allah, tapi kita membenci saudara kita,
ya maka kita disebut pendusta. Barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Yang kelihatannya kita tidak mengasihi, bagaimana kita mengasihi Allah yang tidak kita lihat gitu ya. Jadi kalau di sini katakan, makanya eh, di sini dan perintah ini kita terima dari dia, barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Jadi kalau kita mengasihi Allah, kita harus juga mengasihi saudara kita. Jadi itu nggak bisa dipisahkan yang kalau saya lihat ya. Kalau kita bilang kita mengasihi Allah, tapi kita apa ya, kita konflik dengan eh, suami, dengan istri, atau dengan anak yang kita lihat sehari-hari gitu ya. Jadi kalau bagaimana kita bisa mengasihi Allah yang tidak kelihatan ya, sedangkan eh, kita tidak mengasihi saudara kita yang kita lihat, yang sehari-hari kita lihat ya. Jadi itulah ukuran kita mengasihi Allah. Kita kan nggak mungkin bisa mengasihi saudara-saudara kita yang tidak kita lihat. Contohnya misalnya ya, mungkin katanya kita bisa berdoa, misalnya ada Brother John di Amerika ya, kita tahu lah, kita kan pasti punya banyak saudara seiman di dunia ini ya. Tapi kan kita nggak mungkin bisa mempraktekkan kasih sama yang kita jauh, nggak kita nggak lihat. Mungkin kita bisa berdoa, Tuhan aku berdoa buat Amerika, Afrika, saudara-saudara. Tapi yang kita jauh kita nggak bisa lihat. Tapi yang itu jauh hanya kita masih berdoa. Tapi yang ukuran kita mengasihi Allah itu justru kepada saudara kita, ini di komunitas kita nih, di komunitas kita yang sehari kita lihat ya. Apakah kita bisa menunjukkan ya mengasihi Allah dan kita mengasihi saudara kita di komunitas kita ya. Karena saya melihat kan ada komunitas itu ya, kalau orangnya baik-baik ya, eh, pemimpinnya bisa perhatiin, tapi kalau udah nasihatin sekali dua kali, nah nurut juga tiga kali, ah udahlah cuekin aja ya. Tapi saya percaya di sini enggak ya, kompak komunitas ada yang kayak gitu sudah ya. Padahal ya itulah, itu berarti belum mengasihi Allah namanya ya. Nah, justru kita mengasihi Allah, kita bagaimana kita memperlakukan sesuatu yang kita lihat sehari-hari, bagaimana kita tetap sabar, tetap mengasihi seperti Allah telah mengasihi kita ya, walaupun kita berdosa tapi semati buat kita, bahkan dia terus mengasihi kita ya, yang kasih yang kekal abadi tidak berubah, itu sama doa kan sampai samanya tetap mengasihi kita dengan kasih yang abadi kekal, kasih tanpa syarat, mengasihi kita sampai baik kita. Nah, tapi bagaimana kita mengasihi sesuai kita lihat sehari-hari ini ya. Saya banyak berapa kali menangani kasus-kasus suami istri ya yang bertengkar. Nah, padahal justru itulah bagaimana menunjukkan kasih kepada Allah, kepada yang kita lihat sehari-hari itu, kepada pasangan, kepada komunitas kita di gereja, di kompak, di rumah kita, ya bahkan di tempat kerja kita, ya di pelayanan kita. Nah itu kita sehari-hari, kita lihat sehari-hari ini. Nah itulah kalau kita berkata kita mengasihi Allah, kita harus tunjukkan dengan kita mengasihi sesuatu yang kita lihat ini loh, ya sehari-hari yang kita lihat. Nah kalau kita mengasihi Allah tapi kita ada perasaan tidak suka, ada perasaan benci, ada penyimpan kemarahan, kekesalan. Nah, itu berarti kita bohong kalau kita bilang kita mengasihi Allah ya. Biasanya kita nyanyi nasihat, gue mau cinta Yesus selamanya. Tapi kita sama yang kelihatan aja kita nggak bisa mempraktikkan kasih. Nah, ya saya percaya kita nggak mau disebut ah pendusta, bohong gitu ya. Nah, jadi di sini saudara, karena itu mari kita tunjukkan kita mengasihi Allah dengan kita mengasihi saudara yang kita lihat sehari-hari ini. Emang justru saudara yang kita lihat sehari-hari ini emang kelihatan kekurangannya, saudara, kelihatan kelemahannya. Tapi di situ itulah kasih yang murni, itulah kasih agape, kasih yang tanpa syarat itu kelihatan di situ ketika kita melihat saudara-saudara kita itu ada kekurangannya ya, tapi kita bisa mempraktikkan kasih seperti Yesus yang mati untuk kita yang masih berdosa ini ya. Nah, karena itu mari sama ya kita tunjukkan ini, mengasihi Allah dengan mengasihi saudara kita yang kita lihat sehari-hari ini saudara. Berikutnya kita lihat lagi ya, eh, berikutnya masih kepada mengasihi Allah, masih ada poin-poinnya yang yang tadi ya, oke. Ya, Yohanes 14 ayat 15 ini dikatakan apa ya? Jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Ya, jadi ketika kita mengasihi Yesus ya, di sini dibuktikan dengan apa? Kita akan menuruti segala perintahnya. Jadi mengasihi Allah itu dibuktikan juga dengan apa? Kita menuruti segala perintahnya. Ya, nah karena itu kita mengasihi Allah bukan dengan kata-kata, tapi semua perintah itu kita lakukan. Ya, itu sebagai bukti kita mengasihi Allah. Tentu bukan sebagai satu aturan ya. Ketika kita menolong, memberi, ya, ketika kita melayani, ya kita melakukan perintah Tuhan, itu itu adalah kita lakukan sebagai bukti cinta kita ya kepada Tuhan Yesus yang telah menebus kita ya. Eh, saya pernah ketemu seseorang gitu ya, saudara, saya tanya-tanyalah, sharing-sharing, lalu dia cerita, saya sudah berhenti rokok gitu ya. Oh, saya senang saudara dia udah berhenti rokok ya.
Tapi dia bilang, soalnya kata dokter paru-paru saya sudah rusak. Waduh, sudah saya kaget. Saya kira dia berhenti rokok karena dia mentaati firman Tuhan, karena dia mengasihi Tuhan ya. Tapi ternyata karena dia udah paru-parunya udah rusak ya. Nah itu bukan begitu, sudah. Nah coba kalau paru-parunya nggak rusak masih merokok kan. Nah jadi di sini ketika kita mengasihi Yesus, kita akan melakukan perintah itu bukan karena satu aturan, aturan gereja lah, saya harus berdoa, harus melayani, atau harus jaga kekudusan gitu ya. Eh, tapi kita melakukan karena kita mengasihi Tuhan yang telah menebus kita atau berbuat buat kita. Dan ketika kita mengasihi Tuhan Yesus dengan melakukan segala perintahnya, justru kita yang sangat beruntung. Kita terhindar dari segala kehancuran ya. Gitu ya. Karena ketika kita melakukan firman Tuhan itu hidup kita aman sebenarnya. Kita dari jalan yang benar, kita terhindar dari kehancuran ya, kita akan melihat bagaimana Tuhan bekerja di hidup kita jadi berkat ya. Nah ya, contohnya juga dulu saya ada nanganin juga ada pasangan ya, dalam bangun hubungan, saya aja yang hidup kudus diperhatikan, tapi dia malah nggak mau gitu ya, dengan ini kayak aturan gereja aja ya, malah nih cari gereja lain yang nggak diawasi, nggak diperhatiin gitu ya. Nah itu padahal kita hidup kudus itu bukan bukan karena sekedar aturan, memang ada perintah kita harus mengejar kekudusan, tapi kita melakukannya karena kita bukti kita mengasihi Tuhan Allah kita kudus, dan ketika kita hidup dengan kekudusan kita juga yang untung. Ini kita beruntung. Kita lihat orang yang tidak mau menjaga kekudusan ya kan hancur ya, saudara, jatuh dalam ya ada yang hamil dua nikah dan sebagainya gitu ya. Nah, itu satu, nah, karena itu saudara kita melakukannya jangan sebagai satu aturan, tapi karena bukti kita mengasihi Tuhan ya, sehingga kita melakukannya tidak dengan persungutan, keluhan, bahkan kita adalah berkorban. Dan kita juga yang beruntung ya, tindak segala kehancuran. Nah, berikutnya adalah Yohanes 2 Yohanes 1 ayat 6. Dan inilah kasih itu, yaitu bahwa kita harus hidup menurut perintahnya. Dan inilah perintah itu, yaitu bahwa kamu harus hidup dalam jalan kasih, sebagaimana telah kamu dengar dari mulanya. Jadi di sini juga diingatkan lagi sama bahwa yaitu bagaimana kita mengasihi Allah itu, yaitu kita menuruti hidup menurut perintahnya Tuhan. Dan inilah perintah itu ternyata, yaitu bahwa kamu harus hidup di dalam kasih. Nah ini ya, jadi perintah Tuhan itu hidup dalam kasih. Ketika kita hidup dalam kasih ya, dan sebagaimana yang telah kamu dengar dari mulanya ya. Nah karena di situ ketika kita hidup dalam kasih ya, kita menuruti segala perintah Tuhan karena kita mengasihi Tuhan ya. Dan juga di sini juga perintah bahwa kita hidup dalam kasih, yaitu kita mengasihi Tuhan dengan mentaati, dengan bukti kita mentaati perintahnya, dan juga kita mengasihi sama kita. Jadi diingatkan lagi di sini ya, bahwa inilah kita mengasihi Allah ya, kita menuruti segala perintahnya, dan perintahnya adalah kita hidup di dalam kasih. Nah berikutnya ya, lanjut lagi di sini. Nah, sekarang kita lanjut bagaimana kita mengasihi sama kita manusia ya. Kita mengasihi sama kita manusia ya, tadi kan kita belajar bagaimana kita mengasihi Allah, tapi mengasihi Allah itu juga ternyata kita juga mempraktikkan perintahnya, dan perintahnya adalah yaitu kita di dalam kasih, bahkan kita mengasihi Allah dan juga dengan mengasihi saudara kita ya. Nah, tapi lebih jauh lagi kita belajar juga bagaimana kita mengasihi sama kita. Tentu kita sudah sering ayat ini, kita mau lebih lagi ya merenungkannya. Nah, kalau kita baca lagi mengasihi sama kita manusia, itu dalam Yohanes 13 ayat 34 sampai 35, aku memberikan perintah baru kepada kamu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Nah, di sini Yesus memberi perintah baru, yaitu kita dikatakan harus ya, supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu ya. Demikian pula kamu harus ya, ada kata harus, jadi harus saling mengasihi. Jadi kita harus saling mengasihi ya dalam komunitas kita ya, baik di rumah, di komunitas gereja, bahkan mungkin di kantor, di sekolah, tempat kita kerja, kita harus saling mengasihi, tapi dengan standar nih ya, standarnya itu harus sama seperti Yesus telah mengasihi kita. Nah masalahnya kita udah bertumbuh belum mengasihi orang lain, saudara kita sama seperti Yesus telah mengasihi kita. Kadang-kadang kita berpikir Tuhan mengasihi, tapi kita masih kurang, belum 100% seperti sama Yesus mengasihi kita ya, kan kita mau serupa Kristus. Nah, jadi saya banyak melihat dan termasuk diri saya juga terus belajar ya, untuk bertumbuh dan mengasihi dengan standar ukurannya harus sama seperti Yesus mengasihi mengasihi saya gitu ya. Nah, karena itu kita harus terus merenungkan ya, bagaimana kasih Bapa, kasih Yesus yang telah berkorban buat siapa kita yang berdosa ini, itu menjadi perenungan kita. Kadang-kadang nasihat orang tuh bisa kadang-kadang salah-salah, kadang-kadang kurang-kurang kurang sama seperti apa yang Yesus perintahkan, sama seperti yang Yesus lakukan yang jadi teladan buat kita ya.
Nah, ketika kita ya tentu kasih itu kasih agape, kasih tanpa syarat, saudara ya. Nanti kita bisa lihat lagi ya lebih lebih detailnya. Jadi standar kita itu harus sama seperti Yesus telah mengasihi kita ya. Dengan demikian, kalau kita mengasihi sama dengan ukurannya itu sama seperti Yesus telah mengasihi kita, maka semua orang akan tahu bahwa kita adalah murid-murid Yesus. Yaitu jika kita saling mengasihi. Orang tahu kita murid Yesus bukan karena kita pintar khotbah atau jago main musik ya atau punya talenta apa itu bukan, saudara. Itu orang dunia juga bisa, saudara ya, punya talenta, pintar ngomong dan sebagainya ya. Tapi orang itu tahu, saudara, semua orang dunia ini akan tahu kita akan dikenal ya sebagai murid-murid Yesus ya. Itu kalau kita saling mengasihi sama Yesus mengasihi kita itu, saudara ya. Oh ya, ini murid Yesus nih, anak Tuhan ya. Memang kita sekarang sudah mulai mendengarkan orang-orang. Memang kalau ya apa pengikut Yesus itu kelihatan ya praktekkan kasih. Nah itu ya. Ya itu jadi, saudara, karena Yesus kan dia mengasihi kita sampai mati buat kita ya. Yang berdosa karena itu orang akan tahu kita murid Yesus kalau kita mempraktekkan kasih ya. Sama Yesus mengasihi kita. Nah ini sudah ya. Ini Tuhan beri perintah untuk kita melakukan. Mari kita menjadi komunitas yang terus bertumbuh. Apakah standar kita sudah sama seperti Yesus telah mengasihi kita ya. Eh, Tidak kurang ya, saudara, tapi sama itu ya. Nah, di sinilah kita harus kejar ini, saudara, sehingga semua semua dunia tahu ya, kita semua murid Yesus ya. Dan nama Tuhan dimuliakan dan kita bisa orang orang akan datang kepada Yesus di murid Yesus ketika juga melihat kita ya mempraktekkan kasih Yesus ini ya, kasih agape, kasih tanpa syarat ya, bahkan mengasihi orang yang berbuat jahat sekalipun. Nah, berikutnya kita lihat lagi ya, praktek-prakteknya itu adalah bagaimana kita mengasihi sama seperti mengasihi kita. Nah, kita lihat dulu sini dan Roma 5:8 ya. Akan tetapi Allah menunjukkan kasihnya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Nah, inilah ya. Intinya sini kita bisa melihat bahwa kita bisa mempraktikkan kasih Allah, kasih Yesus adalah eh, ketika kita masih berdosa ya. Di sini Allah menunjukkan kasihnya kepada kita ya. Kalau dalam bahasa Inggris salah satu zaman itu malah dikatakan mendemonstrasikan kasihnya ya. Wah itu sudah, kalau kita tahu demonstrasi itu, aduh ya, demonstrasi itu pasti besar-besaran ya. Misalnya di depan DPR, MPR ya, demo minta naikkan harga ya, itu ya, atau demo. Nah, apalagi soal itu yang bisa besar-besaran ya, namanya demonstrasi besar-besaran gitu ya, menuntut hak keadilan dan sebagainya ya. Nah, ternyata Allah juga demonstrasi, sudah dia demonstrasi besar-besaran sudah ya. Tapi apa yang didemonstrasikan, dan ketika demonstrasikan itu justru dalam kondisi kita ini jahat, kita ini berdosa sudah ya. Ya dia mendemonstrasikan kasihnya ya. Kasihnya terang-terangan itu dengan dia mengorbankan anak tunggal Tuhan Yesus. Kita sama-sama tahu ya, tadi kita dalam perjamuan kudus. Dan Yesus juga mau mati untuk kita. Yesus juga dia mau dan Yesus bersedia setelah dia menunjukkan kasih dengan dia disiksa sampai mati di kayu salib ya, untuk menembus kita ketika untuk kita yang berdosa ini ya. Jadi ketika kita masih berdosa, justru Allah menunjukkan kasihnya kepada kita, yaitu dengan Yesus mati, dan Yesus telah mati, mau mati untuk kita yang berdosa ini ya. Nah, inilah saudara kasih agape, inilah kasih tanpa syarat ya. Bagaimana uh, Yesus berkorban, Allah menunjukkan kasih mengorbankan Yesus, Yesus mau mati buat kita, dan Yesus itu bukan langsung mati ya, tapi penyiksaannya itu begitu mengerikan ya, begitu mengerikan, dan dia menanggung itu dalam keadaan manusia. Kalau kita renungkan selalu ya, kita nggak habis pikir kenapa Yesus itu kuat ya, walaupun kita ditusuk peniti aja udah sakit, Yesus tuh dari kepala mahkota duri ya, dicambuk ya, sekali cambuk ratusan darahnya pecah loh, ya mengerikan sekali sudah ya. Terus cambukannya itu ya sudah, uh, uh, ditusuk perutnya saudara sampai dan air dan darah, apa, darah keluar bercampur air ya, dipaku ya saudara, sebelumnya dipaku dulu ya, di kayu salib. Itu mengerikan sekali saudara ya. Itu pakunya juga paku beton saudara ya, saya pernah lihat itu saudara ya. Aduh ya, belum dia uh, apa di apa ditonjok saudara ya, pokoknya kalau kita lihat penyisaannya itu panjang lah saudara ya, penyisahan itu ya. Tapi Yesus itu dia uh, kuat saudara ya, bahkan sampai menyerahkan nyawanya di kayu salib, walaupun sakitnya ampun-ampunan ya, nggak terkatakan saudara. Itu kekuatannya karena apa sih? Hanya kekuatan cinta aja saudara, karena dia cinta engkau dan saya. Nah ini saudara ya, kalau kita renungan ini kita udah belum ya,
kita menunjukkan, mempraktekkan kasihnya ini sudah ya. Eh, Seperti Yesus telah mengasihi kita ya. Apalagi khususnya kalau kita ketemu orang-orang yang berbuat jahat sama kita ya, melakukan kesalahan. Nah, ini menjadi perlindungan siap kita untuk kita terus bertumbuh ya dalam kasih. Nah, kalau dalam Kolose 3:13 kita praktekkan lagi di sini ya. Kesabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain apabila seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu berbuat juga lah demikian. Nah, tentunya kita juga dalam pengampunan. Ya, kan kita melihat banyak kesalahan orang-orang kalau dalam sehari-hari komunitas kita ya di gereja, di rumah, dimanapun ya. Tapi kan ya kita harus terus bertumbuh praktekkan kasih seperti Yesus yang mati ketika kita masih berdosa, bahkan menderita buat kita untuk menebus kita. Nah, karena itu di sini kita juga harus sabar terhadap yang lain dan ampuni. Nah, ketika kita mengampuni orang lain, apakah sudah sepenuhnya seperti sama seperti Tuhan telah mengampuni kita? Karena kita juga mengampuni orang seringkali ukuran kita, saudara. Ya, saya pernah ketemu salah, salah persahabatan, soalnya komunitas bersahabat sama-sama melayani. Ketika sahabatnya itu melakukan kesalahan, dia bilang gini, saya udah kurang dekat lagi sama dia, gitu ya. Nah, kayak gitu sudah. Ya, jadi itu gimana ya maksudnya? Jadi ketika lihat kelemahan saudaranya, sahabatnya itu dia sih tetap makan bareng, tapi hatinya sudah nggak lagi dekat seperti dulu. Itu saya banyak nemu di dalam komunitas di gereja di mana. Pak Dharma tau nggak, saya dulu dekatnya sama dia kayak apa ya? Oh, tapi sekarang kita tuh nggak deket kayak dulu. Nah, kayak gitu kan. Ya, apa sama-sama wanita itu yang melayani. Tapi nggak deket seperti dulu, oh gitu. Nah, harusnya kan nggak seperti itu sudah ya. Itu berarti apa? Itu sebenarnya kalau dibilang mengampuni, tapi itu masih ada dendam, ya. Masih ada dendam sebenarnya, ya. Kita belum mengampuni, itu karena ngeliat kesalahan kan, karena apa sahabatnya ada kesalahan kan. Nah, tetap apa pelayanan bareng, tapi hatinya udah nggak seperti dulu deketnya. Itu namanya belum mengampuni, sudah itu masih ada dendam. Nah, karena itu ukuran kita mengampuni itu juga, itu harus sama seperti Tuhan telah mengampuni kita. Kalau Tuhan mengampuni kita, itu benar-benar sudah, bahkan kata kita dibenarkan. Dibenarkan tuh dianggap itu orang belum pernah berbuat dosa ya. Itu karena korban Yesus ketika Tuhan mengampuni kita, kita putih seperti salju gitu ya. Nah, itu ya, jadi Tuhan tidak akan tidak pernah lagi ingat kita seperti orang yang belum pernah berbuat dosa dengan darahnya dalam darahnya ya. Nah, seperti itu sudah ya. Tapi kalau kita mengampuni orang lain sudah, kadang-kalanya kita mengampuni tapi ya masih ada jarak. Jadi itu namanya masih ada dendam ya. Itu saya banyak nemu sudah ya. Makanya ada orang mengampuni itu udah hubungan-hubungannya tidak seperti dulu lagi. Saya percaya kita nggak seperti itu ya. Kalau kita mengampuni kita benar sama akrabnya, nggak ada perubahan. Makanya suami istri itu pasti nggak akan terjadi perceraian. Pasti ya saya sering dengar katanya bulan madu 3 bulan. Habis itu eh, madunya hilang tinggal bulannya. Nah itu kan nggak benar saudara. Ya harusnya apa? Ya saling mengasihi sama seperti Yesus telah mengasihi kita. Harusnya sama. Mengasihinya itu tidak ada perubahan gitu ya. Meningkat meningkat ya sama seperti Tuhan telah mengasihi kita ya. Nah seperti itu ya mengampuni ya. Nah saya inilah kita mau terus bertumbuh saudara ya. Seperti ini ya. Seperti Tuhan Yesus kita ya saudara. Ya sama seperti telah mengampuni kita. Tidak ada lagi. Nah, saya pernah ingat juga yaitu seperti saya bilang ada bahkan ada eh, pelayan pekerja Tuhan yang ada seorang yang datang ke saya bilang ke Dharma kok apa ada orang yang masih ingat kesalahan saya katanya ya. Ada pemimpinnya bilang begini, kamu ingat nggak 20 tahun yang lalu kamu pernah berontak sama saya? Waduh, ngeri sekali sudah ya. Ya, itu padahal dia apa seorang pekerja yang melayani tapi bawa firman khotbah tapi masih ingat kesalahan orang yang dia apa pekerja rekan di bawah dia yang dia pimpin juga itu 20 tahun yang lalu saudara. Waduh, itu ngeri sekali saudara ya. Dendamnya itu ya. Nah, kalau namanya kita mengampuni pasti kita udah nggak ingat lagi kesalahan orang itu sudah sama sekali kita udah nggak mengingatnya seperti Tuhan sama kita kan. Nah, itu kita sama-sama praktekin ya. Ketemunya harusnya mesra ya. Nah, itu sudah ya itu kenyataan-kenyataan kita lihat kita lihat dalam komunitas sudah. Berikutnya ya. Tapi saya percaya kita nggak seperti itu. Berikutnya sudah lanjut di sini. Ketika kita juga menjadi komunitas yang tumbuh dalam kasih, kita sama-sama nah, tentu membaca ayat ini ya. Tetapi kepada kamu dalam Lukas 6 ayat 27 sampai 28 dan ayat 32. Tapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihlah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu,
mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu, dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Ya, jadi di sini sudah dikasih Tuhan, ya. Eh, Tuhan itu perintah untuk kita mengasihi musuh. Ini adalah standar kasih yang Tuhan mau. Ya, kita mengasihi musuh sampai kita bisa mengasihi orang yang berbuat jahat kita. Orang yang membenci kita, orang yang memaki kita, ya, orang yang menipu kita, ya, orang yang mengutuk kita, ya. Nah, itu sudah itu standar kasih yang Tuhan mau, ya, karena kalau kita mengasihi orang yang mengasihi kita, apa jasanya? Karena orang berdosa juga mengasihi, ya, orang-orang yang mengasihi mereka. Ya, ini kalau orang berdosa kan gitu yang belum kenal Tuhan, belum lahir baru, sudah. Itu standar kasih. Ya, saya mengasihi kamu karena kamu baik sama saya, ya kan? Dia hanya sampai di situ aja. Karena orang itu baik, baru saya bisa baik sama dia gitu mengasihi. Tapi kita orang itu jahat, dia mulai mulai ya eh, mulai nggak mengasihi lagi sudah ya. Nah, mulai jadi benci atau kecewa ya atau meninggalkan. Nah, di sini saya percaya kita nggak seperti itu. Jadi standar kasih kita ini justru ketika kita di komunitas melihat orang-orang yang melakukan kesalahan, nyakitin kita, ya. Justru itu kesempatan untuk kita mempraktekkan kasih Yesus, yaitu mengasihi, mengasihi musuh artinya mengasihi orang yang berbuat jahat kepada kita, ya. Yang membenci kita, memfitnah kita dan sebagainya, kita berdoa, kita menolong dia, memberkati, ya. Eh, itu kita harusnya praktekin sudah, ya. Eh, Kasih ini sudah standarnya harus seperti itu, ya. Nah, kalau ini yang saya juga terus eh, terekam, ya, bagaimana saya, saudara, ketika saya ada orang yang membenci saya, itu saya diajar untuk memberikan sesuatu, saya jadi memberikan hadiah kepada dia, saudara. Itu saya diingatkan mempraktekkan ayat ini, saudara. Saya bersyukur di apa diajar untuk mengasihi musuh, ya. Makanya punya prinsip kalau ada yang nyakitin, kalau saya bukannya mengampuni, tapi saya memberi hadiah atau saya menolong dia atau melakukan tindakan kasih apa gitu, sudah, ya. Nah, ini sudah kasih Tuhan, harusnya kan kita seperti ini, ya. Tapi di sini masih ada komunitas-komunitas yang gitu, sudah, ya. Ketika ada orang yang berbuat jahat, menyakiti dan sebagainya, akhirnya, ya, terjadi pertengkaran, terjadi konflik, ya, malah jadi ada perpisahan, ya. Bukannya harus makin menunjukkan kasih, ya, menolong, memberi, ya, memberkati dengan doa berkat, gitu, ya. Nah, itu yang harusnya. Jadi standar kasih kita jangan sama dengan orang yang belum kenal Tuhan. Ya, orang berdosa juga bisa mengasihi orang baik, dan dia itu mau orang berdosa juga bisa lah. Kalau kita hanya bisa mengasihi orang yang berbuat baik, ya itu kita sama standarnya seperti orang belum lahir baru, ya. Tuhan nggak mau, Tuhan maunya standar kita itu sama seperti Yesus telah mengasihi kita yang berdosa ini, ya. Jadi inilah yang juga tidak tidak ada di agama lain. Makanya kebanyakan saya juga melihat banyak orang-orang akhirnya juga sudah menyadari bahwa di Kristen diajar mengasihi musuh, itu buat mereka juga akhirnya ingin mengenal lebih dalam tentang Yesus, ya. Nah, ini tapi kita jangan sampai kita nggak mempraktekannya, saudara. Justru kita harus mempraktekannya. Itulah buat mereka bisa melihat bagaimana kita melihat Yesus dan lebih siap kita ketika kita mengasihi orang yang benci kita. Ya, ini yang kita sama-sama praktekin, ya. Jadi kita mau terus, ya, memikirkan apa yang kita lakukan bagi orang yang berbuat jahat sama kita. Bukan kita memikirkan, ya, bagaimana, ya, saya berpisah dengan dia nih kalau suami istri, bagaimana saya nggak mau lagi sama dia dan sebagainya. Tapi harusnya ketika ada yang berbuat pasangan yang menyakiti, ya, saya pernah ingat, saya juga melayani seorang ibu, saudara, yang dulu, ya, bagaimana suaminya berbuat sama dia, tapi dia tetap rela nonton suaminya, tetap nyiapin makanan, padahal suaminya nggak kerja, tetap ngasih obat, ya. Tetap menunjukkan kasih, sudah. Padahal setelah tahu ternyata dia udah ada 3 perempuan, sudah, ya, yang apa, tapi di samping istrinya jadi 4 sama istrinya ini, sudah. Tapi istrinya tahu suaminya itu selingkuh, tapi istri tetap mengasihi, berbuat baik, ya, saudara. Nah, ini ya, saudara, ya, dia benar-benar mempraktekkan ini, saya melihat, dan akhirnya suaminya mulai terbuka, saudara, ya, untuk mendengar, ya, untuk mulai mengizinkan istrinya ikut. Bahkan di rumahnya kalau komsel dia nyiapin, tadinya dia larang, ya. Nah, itu mulai terbuka pintu hati kita juga menunjukkan kasih kepada orang berbuat jahat, ya. Nah, ini, saudara, jadi mari kita mau praktekin ini, ya. Kita memikirkan hal-hal yang kita melakukan pada orang yang benci kita, mengasihi dia, menolong dia, memberi dan sebagainya. Nah, berikutnya, saudara, ya, karena waktu, di sini juga dikatakan dalam Galatia 6 ayat 1, ya, ketika kita bertumbuh dalam kasih, saudara-saudaraku, ya, kalaupun seorang terdapat melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Nah,
ketika kita butuh dalam kasih, kalau kita melihat saudara-saudara kita di komunitas kita nih, saudara, ya, baik di gereja, di di rumah kita, di mana kita berada, kita tahu orang itu melakukan pelanggaran kedapatan, dia harus jelas dulu ya, bukan dengar apa kata orang yang salah atau jadi nanti semacam gosip atau fitnah atau apapun, tapi kita melihat kedapatan benar-benar jelas dia melakukan satu pelanggaran. Nah, apa yang kita lakukan? Bukan kita jauhi orang itu, ya, atau kita hakimi, ya. Tapi kita yang rohani ini, saudara, justru kita harus memimpin orang itu ke jalan yang benar, dalam roh lemah lembut, dalam kelembutan, dalam kasih, ya. Nah, di sini tapi sambil menjaga diri kita, supaya kita juga jangan kena pencobaan, karena itu menuntun orang yang yang dalam sedang jatuh dalam dosa kepada jalan yang benar, itu kita tentu nggak sendiri, tentu kita ada kompak, bersama-sama kompak ya, saling, supaya kita nggak kena pencobaan juga, kita nggak jatuh ya. Nah, jadi di sini tapi bukan berarti dibiarkan. Nah, ini saya melihat banyak juga eh, orang-orang yang di dalam komunitas yang jatuh dalam pelanggaran, ya itu dibiarkan. Jadi komunitas itu terima yang baik-baik aja, ya bukan begitu. Seperti saya bilang, di komunitas ini ketemu kumpulnya orang-orang, ya, orang jahat yang belum berkali-kali juga udah diingetin jatuh lagi dalam dosa, ya tetap sudah kita harus bimbingnya dengan kasih, ya, dengan lemah lembut kepada kebenaran, ya. Nah, sambil menjaga diri kita ya, supaya tidak jatuh dalam dosa yang sama. Nah, ini sudah harusnya kita praktekin ya hal ini ya. Saya pernah terima telepon satu orang kata, eh, saya ini sekarang sudah jatuh dalam dosa, sudah hancur ya. Emang dia pria, sudah, dia cerita sama saya. Tapi ketika dalam kondisi seperti itu, dia bilang nggak ada yang nelfon sih dia, nggak ada yang. Justru orang kayak gini kan sudah harusnya ada yang telepon, doain, tanyain, bimbing dia gitu. Tapi dia dibiarkan itu, nggak ada yang ini dia hubungin kan. Kalau saya kan wanita sudah ya. Jadi di situ dia ya udah, semua pada menjauh dari dia, ya, pada menjauh, wah, karena dia udah jatuh dalam perselingkuhan, dalam, wah, nggak tahu jatuh dalam dosa apa ya. Jadi orang mandang dia rendah, malah dia dibiarkan gitu, bukannya didoain, dipuasain, dibimbing, dinasehatin ya. Nah, ini sudah, nah ini harusnya kita seperti ini sudah. Makanya saya percaya ya, jiwa-jiwa yang jatuh itu akan kembali ya. Jadi jangan sampai kita menangin jiwa baru, tapi yang lama kita biarkan, akhirnya ya, apa, malah makin acuh. Jadi itu pintu masuk terbuka lebar, pintu keluar juga terbuka lebar. Harusnya pintu keluar kita tutup, pintu masuk terbuka lebar, pintu keluar kita tutup. Jadi mereka yang keluar-keluar ini ya, apa yang sudah menyimpang kita bawa lagi ya, maksudnya kita bawa lagi kepada Tuhan Yesus ya. Nah, seperti itu, itulah namanya kita menjadi komunitas yang mempraktikkan kasih ya. Bukan dihakimi, dijauhi, tapi memang kita membimbing mereka kepada kebenaran. Nah, berikutnya saudara ya, di sini juga berikutnya, ya, lanjut, maaf waktunya ya. Nah, di sini juga dalam Saudara 16 ayat 18 dikatakan, demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawa untuk kita, jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Barang saya mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi, bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Nah, ini secara singkat di sini kita melihat bahwa karena Yesus telah menyerahkan, demilah kita ketahui kasih Yesus, karena Yesus telah menyerahkan nyawanya buat kita. Jadi ternyata kita juga wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara kita. Menyerahkan nyawa kita ini nanti memberi hidup kita. Ya. Inilah ada pengorbanan, kasih yang tulus ya, pikiran, perkataan kita, kita jaga ya, juga menolong dia, sudah bahkan sampai berkorban ya, memberi ya, apa yang kita bisa lakukan buat dia, saudara. Nah, di sini kita beri hidup ya dengan tulus, kita berkorban ya untuk saudara-saudara kita ya, apa yang kita lihat, apa yang mereka butuhkan, kita juga memberi ya. Nah, di sini, kalau di sini juga digambarkan, barang siapa mempunyai harta duniawi ya, kita punya uang nyata, lalu kita merasa kita minta kekurangan, itu kita menutup pintu hati. Nah, nanti pintu hati kita bisa tutup sudah gitu. Tapi saya percaya kita nggak menutup pintu hati, pura-pura nggak tahu, pura-pura cuek, pura-pura acuh ya. Itu kita menutup pintu hati. Ya. Nah, kalau kita kayak gitu, bagaimana kasih Allah tetap dalam diri kita? Ya, karena itu di sini juga diingatkan, ketika kita mempraktikkan kasih sama seperti Yesus nyawanya buat kita juga menyerahkan nyawa kita, memberi hidup kita pada saudara kita, hati, pikiran, perkataan, uang, harta kita, man. Ya, kalau zaman kita rasus sudah lama-lama yang ngasih harta, jual rumah segala macam. Itu luar biasa sekali sudah ya. Nah, jadi di sini sehingga di komunitas itu nggak ada yang kekurangan ya.
nggak ada kekurangan. Makanya saya juga waktu pas COVID itu sudah saya kan juga di Raffles ya. Itu saya pastikan. Sekarang keluarga kamu kan keluarganya ada di Kupang di mana-mana. Kamu pastikan keluarga kamu kekurangan makan atau gimana kan waktu itu COVID ya. Kalau enggak, ya kita akan urungan, kita akan bantu. Saya bilang, ya inilah kita komunitas ya. Jadi saya mau pastikan, ya benar-benar ada yang kekurangan. Ternyata puji Tuhan, enggak sih Kak Dharma. Enggak. Oh ya udah, kalau ada ya, ya. Nah itu kan dulu ya, ada yang sakit apa ya. Itu sudah ini salah satu contoh ya. Kita juga memperhatikan ya di komunitas kita. Jadi ketika kita dikatakan di situ ya, kalau kita punya sesuatu ya, kita punya harta punya uang, kalau kita merasa kita minta kekurangan ya, justru harusnya kita menolong, memberi ya. Di sini katakan kita mengasihi bukan dengan kata atau dengan lidah, tapi dengan perbuatan dan kebenaran, dengan tindakan, tapi dalam kebenaran. Ya, dalam kebenaran tentunya kadang-kadang memang kita kalau memberi uang bisa disalahgunakan. Saya juga beberapa kali, makanya kita beri dalam bentuk barang ya, sembako, beras atau apa gitu ya. Nah itu, jadi itu kalau emang itu bisa saya gunakan ya. Juga dalam kebenaran itu artinya kita memberi sudah dengan firman ya, bukan dengan hasil apa ya, saya percaya nggak terjadi ya, bukan memberi dengan hasil dapat uang yang tidak baik dari cara yang salah ya, korupsi dan sebagainya ya, atau kita sampai ngutang-ngutang gitu ya. Tentunya kita nggak, kita memberi dengan apa yang ada pada kita ya, dikatakan ya, bangsa yang punya harta duniawi ya. Nah itu sudah kita mau tunjukkan juga dengan kita memberi harta uang kita dalam kita mengasihi ya. Di sini tentu di dalam kebenaran ya, dalam kebenaran artinya di sini tetap mendidik orang itu dalam kebenaran, dan kita juga mempraktekannya memberi dalam bentuk dalam kebenaran. Saya ingat sudah pernah saya baca satu komunitas saudara ya, itu saya baca buku itu luar biasa. Jadi dia komunitasnya bisa memberikan ini sih apa eh, dia praktekin ya, karena apa anggota komunitasnya ada yang melakukan kesalahan gitu saudara ya. Kalau nggak salah yang saya baca, dia lagi dia supir Grab, dia ketika nyupir Grab itu main, untung nggak main HP, main game atau apa, sehingga tabrakan lah singkat cerita ya, sehingga dia kehilangan pekerjaan saat itu juga ya, keluarganya sedih, keluarga miskin, tapi komunitasnya luar biasa ya. Dia tetap mengasihi, menerima orang ini, sudah orang ini kan udah tahu dia tentu dinasihatin, tapi akhirnya komunitasnya menolong, sudah dia ngumpulin duit beli mobil kan ya, tapi nggak tahu mobilnya mobil baru atau bekas atau apa, sehingga orang ini bisa bekerja lagi. Nah itu loh, itu kasih sudah ya. Kita menolong orang juga bukan lihat oh karena dia udah jahat kita nggak nolong, enggak sudah ya. Itulah kasih Kristus ya, dia mati bagi kita yang berdosa, bahkan kita juga saat ini terus dipelihara ya. Nah, jadi ini sehingga orang itu jadi berubah, sudah juga hidup berubah. Jadi ternyata itulah mereka, nah mereka punya ya, mereka punya punya uang, punya harta, lalu mereka bisa memberikan itu, saudara ya. Nah, tentunya kita juga sesuai dengan apa yang, kalau memang kita nggak sampai mampu seperti itu ya, tentunya bukan berarti kita harus memasangkan diri ya, tapi kita berdoa. Tapi apa yang kita bisa lakukan dengan yang ada pada kita, itu sudah kita praktekin. Berikutnya, saudara ya, berikutnya sini ya. Nah, ini yang terakhir ya, ketika kita juga menjadi komunitas yang mengasihi. Ya, di sini juga kita memperhatikan Matius 8 di 19-20, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai ke akhir zaman. Jadi ketika kita mempraktekkan kasih Kristus, saudara ya, kita dalam kasih, kita juga harus mau menangkan jiwa-jiwa. Kita menangkan jiwa-jiwa itu karena kasih ya. Di sini kita menjadikan segala bangsa murid Yesus ya, kita menangkan mereka, kita membawa mereka untuk percaya terima Yesus selamat jadi murid Yesus, dan membaptis mereka dalam Bapa dan Anak Roh Kudus ya, dan mengajar dan memuridkan mereka, mengajar mereka melakukan segala sesuatu yang diperintahkan kepadamu. Nah ini ya saudara, di sini pasti terus ya memberikan kompak pemuritan. Ini kasih kita. Jadi kalau kita mengasihi itu juga kita memenangkan jiwa-jiwa. Kita menangkan jiwa-jiwa itu tentu karena kasih ya, karena kasih tentu kita bawa mereka kepada Yesus ya, membaptis dan mengajar mereka, membimbing mereka ya, melakukan perintah-perintah Tuhan, itulah memuridkan ya. Memang apa, perlu kesabaran ya, kadang kita udah ajarin, kita waktu dilanggar, tapi kita ajarin ajaran Yesus ya saudara ya, itu membina, memuridkan mereka, mengembalakan mereka. Nah inilah juga kita memperhatikan kasih Tuhan ya. Nah di sini Tuhan berjanji ya, ketika kita melakukan ini Tuhan minta kita senantiasa sampai kepada akhir zaman ya. Mari sama-sama saudara, kita mau menjadi komunitas yang bertumbuh ya dalam kasih ini.
Kita sama-sama berdoa saat ini. Bapa di surga, saat ini kami datang kepadamu, terima kasih. Roh Kudus, kau bicara kepada kami supaya kami jadi komunitas yang untuk bertumbuh meratakan kasih-Mu seperti Engkau telah mengasihi kami Tuhan, dalam hari hidup kami Tuhan, di komunitas kami, di gereja lokal, di rumah kami, di keluarga kami sendiri, mungkin di tempat kerja kami, di sekolah kami, dimanapun berada Tuhan. Jadilah Tuhan dalam nama Tuhan Yesus sehingga orang melihat kasih-Mu dan jawab kami, dan mereka juga bisa percaya kepada Engkau Yesus, dan hidup kami juga berbahagia ketika kami Tuhan mempraktekkan kasih-Mu dengan kami mentaati segala perintah-Mu, sehingga kami juga tinggal segala hal-hal yang jahat dalam dunia ini Tuhan. Hidup kami semakin jadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa syukur kami. Amin.